Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pemuku dengan beranggotakan Akbar Gagah Wijaksono, Muhammad Ihsan Aji Wardana, Zulmarhum Al-Fikri dengan saya sendiri, Arden Godisani, Desta Budi Setiawan Rahmadani. Dunia semakin tidak jelas arah untuk memenangkan persaingan global. Kebijakan tarif impor dan ekspor Amerika Serikat dan inflasinya bagi Indonesia. Politik. Bagaimana kebijakan tarif impor atau ekspor yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat dapat mempengaruhi stabilitas politik di Indonesia? Apa langkah-langkah yang dapat diambil oleh pemerintah Indonesia untuk menjaga hubungan diplomatik dan perdagangan yang baik dengan Amerika Serikat dan negara yang lainnya? Oke, masuk ke pembahasan analisis dampak lingkungan dari kebijakan tarif Amerika Serikat, yaitu ada 3. Perpindahan produksi global, itu adalah relokasi ke negara dengan regulasi lingkungan lebih longgar. Seperti kebijakan tarif Amerika Serikat dapat mendorong perusahaan yang memindahkan produksi ke negara dan biaya yang lebih rendah, yang seringkali memiliki standar lingkungan lebih lemah. Dampak peningkatan emisi karbon akibat transportasi jarak jauh dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Tekanan terhadap produksi domestik, intensifikasi produksi dalam negeri, seperti kebijakan tarif dapat mendorong produksi lokal di Amerika Serikat, tetapi jika tidak disertai regulasi hijau, dapat menyebabkan peningkatan limbah industri, eksploitasi sumber daya alam seperti air, mineral, energi, minyak bumi, dan yang lainnya yang berlebihan. Yang ketiga adalah potensi deforestasi atau overeksploitasi sumber daya alam, ekspansi lahan untuk pertanian, pertambangan. Jika kebijakan tarif mendorong produksi komoditas seperti kedelai, minyak sawit, atau logam di negara berkembang, dapat menyebabkan deforestasi untuk perluasan lahan pertanian, degradasi ekosistem akibat pertambangan yang tidak berkelanjutan. Ekonomi ini mungkin dibahas dengan teman saya. Akan dibahas dengan teman saya. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Akbar Gagah Wijaksono dengan NIM 24116018. Saya akan menyampaikan materi ekonomi, analisis dampak kebijakan tarif tersebut terhadap perekonomian Indonesia, apa strategi yang dapat diterapkan Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dan menjadi negara maju. Mengingat adanya kebijakan tarif yang mungkin merugikan. Oke, masuk saja. Analisis. Yang pertama ada penurunan ekspor ke Amerika Serikat. Produk Indonesia makin mahal dan daya saing menurun, potensi penurunan ekspor 2-4% per tahun. Ini menurut data dari BPS. Itu sekitar berapa ya? Total ekspornya 28,5 miliar US dollar, seingatku. Dari data yang saya dapatkan. Oke, selanjutnya ada gangguan rantai pasok. Indonesia tergabung dalam rantai pasok global sektor elektronik, otomotif, dan logam. Nah, Indonesia itu mengekspor bahan baku mentah, tapi dia mengimpor juga bahan baku untuk dibutuhkan di Indonesia. Jadi ya otomatis akan keganggu. Selanjutnya ada investasi melambat. Investor global beristirahat hati-hati. FDI ke Indonesia bisa turun. Nah, ini yang agak bahaya, coy. Juga ada potensi positif, yaitu trade diversion. Jadi Amerika Serikat mengalihkan alternatif masuk, mengalihkan pangsa ekspornya ke Indonesia. Oke, selanjutnya ada strategi yang dapat diterapkan oleh Indonesia untuk mencapai pertumbuhan makroekonomi 8% dan menjadi negara maju. Diversifikasi dan diversifikasi ekspor, atau ekspor nikel,
jadi baterai EV, dan ekspornya akan naik nilainya. Nah, awalnya cuma satu, naiknya jadi 8 kali lipat. Oke, selanjutnya ada perbaikan iklim investasi, reformasi regulasi, cipta kerja, dan efisiensi birokrasi yang baik. Jadi ada pengembangan SDM dan digitalisasi, pendidikan vokasi, teknologi, UMKM, dan ekspor. Nah, ini paling penting nih targetnya, karena SDM Indonesia kurang mumpuni. Perluas diplomasi ekonomi, perjanjian dagang, CEPA, RCEP, Afrika Timur Tengah, mungkin ke India juga. Oke, mungkin yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Desta Pujistiawan Semadani. Analisalah bagaimana kebijakan tarif dapat mempengaruhi kesejahteraan rakyat Indonesia dan apa saja program sosial yang dapat diimplementasikan untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan tersebut. Yang pertama, ada penurunan kesejahteraan masyarakat. Tarif tinggi terhadap produk ekspor Indonesia membuat penurunan permintaan ekspor, maka permintaan dari pasar Amerika bisa menurun dan industri dalam negeri mengalami penurunan pendapatan yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang kedua, ketimpangan sosial meningkat, membuat dampak yang lebih besar di daerah industri dan ekspor, bisa memicu ketidakpuasan publik dan ketidakstabilan politik. Yang ketiga, volatilitas pasar dan nilai tukar, membuat pasar keuangan tidak stabil, nilai tukar rupiah melemah, harga impor naik, termasuk bahan baku dan bahan pokok. Program sosial yang dapat diimplementasikan, yang pertama ada retraining dan upskilling tenaga kerja, melakukan pelatihan ulang bagi korban PHK, dan fokus pada teknologi dan digitalisasi. Yang kedua, subsidi industri terdampak, memberikan bantuan fiskal bagi UMKM dan industri ekspor supaya dapat mengurangi potensi PHK massal. Yang ketiga, perlindungan sosial dan bantuan langsung, memperluas jaminan sosial seperti BPJS dan bantuan tunai bagi masyarakat yang terdampak. Yang keempat, inklusi sosial melalui program hijau, menciptakan lapangan kerja melalui proyek padat karya berbasis lingkungan. Mungkin cukup sekian, selanjutnya bakal dijelaskan atau disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardan Golyasani dengan NIM 2411592. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak kebijakan tarif terhadap teknologi di Indonesia. Jadi ada dua hal yang akan dijelaskan, yaitu bagaimana kebijakan tarif ini dapat mempengaruhi inovasi dan adopsi teknologi di Indonesia, serta apa langkah yang dapat kita ambil untuk mendorong pengembangan teknologi lokal agar dapat bersaing di pasar global. Nah, kita lanjut ke yang pertama dulu, dampak terhadap inovasi dan adopsi teknologi di Indonesia. Kebijakan tarif ini menyebabkan adanya kenaikan harga komponen teknologi, yaitu peningkatan biaya impor sama keterbatasan akses terhadap teknologi baru. Nah, peningkatan biaya impor ini itu membebani industri lokal dan menghambat adopsi teknologi canggih. Contohnya kayak Indonesia yang banyak mengimpor komponen dari Tiongkok atau negara-negara. Nah, ini terdampak oleh kebijakan tarifnya, yang sehingga membuat harga impornya itu, harga komponennya itu makin tinggi. Terus keterbatasan akses terhadap teknologi terbaru, terutama di sektor manufaktur, startup digital, dan pendidikan. Kedua, terjadinya perlambatan inovasi. Jadi, perusahaan teknologi lokal yang bergantung pada komponen impor akan menghadapi biaya produksi yang lebih tinggi jadinya kan. Dan ini menyebabkan kurangnya anggaran untuk inovasi dan riset atau research and development. Dan ini juga berdampak negatif pada perkembangan teknologi di dalam negeri. Dan juga menyebabkan penurunan daya saing produk lokal karena kalah cepat dan mahal. Terus ada dampak yang ketiga, yaitu peluang peralihan sumber alternatif.
Dalam jangka menengah, jangka menengah, kondisi ini bisa mendorong Indonesia untuk melakukan diversifikasi rantai pasok. Jadi nggak cuman bergantung sama Tiongkok atau nggak cuman bergantung pada Cina atau Amerika aja impor barangnya, tapi bisa dari negara-negara lain yang mungkin lebih murah dan mungkin kualitasnya juga sama bagusnya. Terus mendorong produksi lokal untuk memenuhi kebutuhan teknologi dalam negeri. Lalu langkah-langkah apa aja nih yang bisa kita lakukan atau kita ambil untuk mendorong pengembangan teknologi lokal agar lebih kompetitif secara global? Nah, supaya nggak terlalu berdampak nih dalam dinamika geopolitik global kayak kebijakan tarif Trump ini, jadi ada beberapa hal yang bisa diambil langkah-langkahnya agar menguatkan kemandirian teknologi dan mempercepat daya saing teknologi nasional kita. Oke. Yang pertama ada subsidi dan insentif R&D. Nah, jadi pemerintah dapat memberi insentif pajak atau dana hibah kepada perusahaan lokal untuk mengembangkan teknologi baru. Dan dana ini dipakai ya untuk research and development tadi, R&D. Terus kedua, transfer teknologi dan kemitraan global. Nah, ini mendorong kerjasama teknologi dengan negara lain di luar konflik seperti Jepang, Korea Selatan, Eropa, supaya Indonesia tetap mendapat akses teknologi tinggi sambil belajar pengembangan mandiri. Ketiga, peningkatan kapasitas SDM. Nah, mengembangkan pendidikan vokasi dan program pelatihan teknologi yang berbasis industri, misalnya dalam bidang AI, IoT, dan robotika. Gitu. Yang keempat, pembangunan ekosistem startup, yaitu di mana kita meningkatkan dukungan terhadap startup teknologi lewat inkubator. Salah satunya kayak ada di Amikom sendiri, ada inkubatornya untuk dan akses modal ventura dan perlindungan kekayaan intelektual sehingga produk teknologi lokal bisa tumbuh dari dalam negeri. Jadi kita perlu inkubator untuk membangun ekosistem startup yang bisa dibilang bagus gitu di dalam negeri, terutama di Indonesia. Nah, yang kelima ada penguatan industri komponen lokal. Fokus pada pengembangan industri pendukung seperti pabrik PCB, sensor, dan modul digital agar Indonesia bisa memproduksi sebagian besar teknologinya sendiri dan mengurangi ketergantungan atas impor. Dan terakhir yaitu standarisasi global. Itu dengan membantu UKM dan perusahaan lokal mendapatkan sertifikasi dan hak paten internasional agar produk mereka bisa masuk ke pasar global. Dan untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Muhammad Ihsan Ajiwardana, analisis dampak dan bagaimana Indonesia menanganinya. Yang pertama adalah perpindahan produksi global. Produsen dari Amerika akan berpindah supplier dari Indonesia ke negara lain. Jika negara tujuan tersebut memiliki sertifikasi lingkungan yang tidak seketat Indonesia, maka akan terjadi peningkatan emisi global. Yang kedua, tekanan terhadap produksi domestik. Karena Indonesia kehilangan kerjasama dengan Amerika Serikat, produsen dalam negeri akan meningkatkan volume produksi sehingga akan meningkatkan emisi global yang berlebih. Yang ketiga, potensi deforestasi atau overeksploitasi. Dikarenakan produksi yang terus meningkat, hutan kita mungkin akan digundulkan dan digantikan dengan lahan industri atau pertanian. Dan overeksploitasi akan terjadi karena para produsen akan memanfaatkan alam dengan sangat brutal untuk menutupi kerugian akibat hilangnya kerjasama antara Indonesia dan Amerika Serikat. Strategi yang bisa Indonesia terapkan adalah ekspor berbasis green economy. Kita bisa mulai fokus kepada produk-produk eco-friendly, produk ramah lingkungan yang emisinya rendah untuk diekspor ke luar negeri.
Lalu yang kedua adalah insentif untuk industri hijau. Kita akan memberikan subsidi dan keringanan pajak untuk industri-industri dalam negeri yang bersifat eco-friendly atau ramah lingkungan. Yang ketiga, diplomasi lingkungan di forum global. Kita bisa menjadi diplomasi atau perwakilan untuk lingkungan ya. Kita akan melabeli diri kita sebagai negara yang ramah lingkungan dan beremisi rendah, meningkatkan nilai kita di forum global. Yang keempat, transisi energi untuk produksi ekspor. Kita bisa menggunakan pembangkit listrik tenaga angin, air, atau surya untuk memproduksi barang-barang industri kita. Lalu dari segi hukum, kita akan melihat apakah Amerika ini kebijakannya memang legal dan apa saja langkah hukum yang bisa kita ambil. Nah, di sini Amerika mungkin melanggar prinsip most favored nation yang dibuat oleh WTO. Ini adalah prinsip di mana tidak boleh ada diskriminasi terhadap sesama anggota WTO. Jika Indonesia menerima pajak 32%, alasannya harus jelas dan bukan karena diskriminasi. Amerika harus membuktikan bahwa itu benar-benar valid atau layak untuk memberikan pajak setinggi itu ke Indonesia. Di sini Amerika mungkin akan berlindung dengan dua cara, pasal XX GATT General Exception. Di sini mungkin mereka akan berkata bahwa ini untuk melindungi produk dalam negeri kami karena Indonesia sangat menguasai pasar di Amerika Serikat. Nah, di sini mereka harus tetap membuktikan argumen mereka, apakah itu valid dan harus ada data-data yang mendukung. Lalu yang kedua, mereka mungkin akan berlindung dengan anti-dumping atau safeguard measures. Ini seperti mereka menuduh Indonesia bahwa Indonesia tuh menjual murah ke Amerika Serikat sehingga produk-produk Amerika Serikat tidak laku di negaranya sendiri. Nah, ini juga harus dibuktikan dengan data-data valid. Langkah hukum yang bisa ditempuh Indonesia, yang pertama konfrontasi, kita menggugat Amerika melalui WTO dan apabila kita memenangkan gugatan tersebut, misal WTO mendeklarasikan bahwa tarif pajak 32% terhadap Indonesia itu ilegal, maka tarif pajaknya bisa disesuaikan ulang. Nah, untuk mendukung konfrontasi kita, kita bisa berkoalisi dengan negara-negara ASEAN yang terdampak, negara-negara dari G33, G77, dan negara-negara terdampak lainnya seperti Cina dan India. Kita bisa menempuh jalur yang cukup netral juga, negosiasi bilateral dan forum ekonomi bersama dengan Amerika Serikat. Jadi kita akan membuat sebuah pasar khusus di mana kita akan membuat peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan dengan Amerika Serikat terkait masalah tarif pajak ini. Nah, dan keempat, ini akan terjadi ketika WTO mendeklarasikan bahwa apa yang dilakukan Amerika itu ilegal, namun Amerika Serikat tidak patuh. Dia menolak bahwa tarif 32% itu tak akan berubah mau bagaimanapun caranya. Di sini Indonesia bisa membalas menaikkan pajak barang Amerika di Indonesia juga. Dan yang terakhir kita bisa membuat UU baru untuk regulasi barang-barang eco-friendly sehingga produk-produk kita yang ramah lingkungan dan beremisi rendah memiliki nilai jual yang lebih tinggi di forum diskusi global dan kita bisa mempertahankan diri dengan lebih baik untuk kedepannya dengan hukum-hukum tersebut. Di sini saya memiliki saran win-win solution. Yang pertama mutual interest framing. Di sini kita alih-alih mengkonfrontasi Amerika atau menuntutnya, kita bisa menawarkan kerjasama yang cukup bagus ya. Kita akan menjadi sumber pasokan utama Amerika Serikat dalam bidang eco-friendly. Jadi produk-produk ramah lingkungan dan beremisi rendah bisa didapatkan oleh Amerika Serikat jika mereka mau melakukan beberapa hal untuk kita, semisal menurunkan pajak untuk barang-barang eco-friendly. Kita juga bisa barter diplomatik, yaitu tadi kita kita menurun apa? Kita mempermudah akses masuk
barang-barang seperti barang-barang pertanian dari Amerika Serikat, dan bahwa kita meminta timbal balik berupa barang-barang dari Indonesia untuk yang eco-friendly, tarif pajaknya dikurangi. Kita juga bisa kerjasama green economy, meminta Amerika Serikat untuk berinvestasi kepada kita, dan mereka juga akan mendapatkan teknologi-teknologi yang mungkin akan tercipta setelah investasi tersebut. Lalu diplomasi swasta, kita bisa memanfaatkan pihak-pihak yang sudah masuk ke Indonesia seperti Apple dan Tesla untuk merayu atau membujuk Amerika Serikat dalam negosiasi ini. Lalu soft power diplomasi, Indonesia akan memberikan kelebihan atau keuntungan tersendiri untuk Amerika jika ingin mempertahankan kerjasama di eco-friendly. Baiklah, saya rasa sekian. Untuk selanjutnya akan kembali dijelaskan oleh Akbar Gagah Wicaksono. Terima kasih. Kesimpulan yaitu rekomendasi strategis yang relevan dan realistis untuk pemerintah Indonesia. Yang pertama ada fokus pada strategi selective decoupling dan regionalisasi pasar. Ini tuh alih-alih bergantung sama pasar global yang lagi nggak jelas, Indonesia tuh harus bangun pasar pasar global, pasar Amerika Serikat dan Eropa yang lagi kacau. Indonesia harus mengalihkan pangsa pasarnya. Contohnya mungkin ke India, Afrika, ke Asia Timur, Asia Selatan, dan lain-lainnya. Jadi tidak fokus pada dua pasar besar ini saja. Gitu. Lanjut ada realitas industri manufaktur dan teknologi tinggi. Nah, dari hasil berbasis SDA belum cukup. Indonesia butuh industri manufaktur berteknologi tinggi. Karena rata-rata Indonesia manufakturnya masih di luar. Kayak Indonesia tuh belum punya yang sendiri. Ya nggak masalah sebenarnya. Tapi masih kurang. Selanjutnya ada bangun ekonomi digital berbasis UMKM dan layanan global. Nah, Indonesia punya populasi digital aktif terbesar ketiga di Asia. Namun, kontribusi digital ekonominya masih minim terhadap PDB. Mungkin pemerintah bisa menggenjot ekspor layanan digital, fasilitas UMKM onboarding digital, berbasis fintech dan teknologi. Itu ada ciptakan stabilitas makro dan daya tarik investasi berkelanjutan. Ini seperti yang dapat saya sampaikan di bagian ekonomi sebelumnya. Ini percepat reformasi birokrasi, pemangkasan perizinan, dan penguatan ekosistem hukum. Tapi yang paling penting ya tetap prioritaskan insentif investasi non fisikal kayak logika efisien, SDM siap pakai, dan koneksi energi buatan. Lanjutnya ada investasi masif pada SDM. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, ini paling penting problemnya setelah birokrasi dan yang harus dinaikkan. Naikkan anggaran riset dan inovasi, revitalisasi universitas negeri sebagai pusat teknologi dan industri lokal, dan kembangkan pendidikan vokasi. Oke, mungkin yang cukup sekian dari kelompok kami yang dapat saya sampaikan dan kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.